Perkenalkan, saya Gigi Desya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah proyek integrasi 1 untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Gigi Desya, lalu Gibran, kemudian Triheru dari kelas 3 transportasi D. Saya akan mempresentasikan pengiriman gula dari Kediri hingga ke PT Makassar Tene dengan profil perusahaannya itu bergerak di bidang usaha mengolah bahan baku tebu menjadi produksi utama gula pasir dengan hasil samping tetes yang digunakan sebagai bahan baku alkohol spiritus untuk keperluan medis. Data yang kami peroleh yaitu didistribusikan melalui jalur laut menggunakan moda transportasi laut dengan menggunakan kapal peti kemas dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Makassar, kemudian didistribusikan menggunakan peti kemas. Data yang kami peroleh dengan jumlah berat gula dikirimkan oleh pabrik gula sebanyak 127 ton per bulannya menggunakan truk kontainer yang bermuatan sebesar 21,8 ton untuk 20 feetnya dan 26,7 ton per 40 feetnya. Kapasitas di Tanjung Perak, Surabaya yaitu 3,13 juta tes per tahun dengan dwelling time 3,13 hari. Kemudian jadwal pelayanannya itu buka 24 jam dengan biaya kumulir 500.000 per kontainer. Dengan sama juga dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta dengan kapasitas 558,97 tes itu untuk yang 2015 dengan dwelling time rata-rata 2,63 hari. Dengan jadwal pelayanan dibuka selama 24 jam, biaya pulihnya yaitu adalah 200.000 sampai 400.000. Untuk data perjalanannya yang ditempuh, yaitu kami ada dua alternatif, yaitu pertama adalah via tol, kemudian non tol. Via tol itu ada 43 jam, lalu yang non tol 45 jam dengan kecepatan rata-rata yang via tol kira-kira 60 km per jam, non tol 40 km per jam. Struktur pengerasannya itu yang via tol adalah aspal dan beton, lalu non tol itu adalah aspal. Dengan kelas jalan yaitu yang via tol adalah jalan tol, kelas jalan 1, kelas jalan 2, dan kelas jalan 3A. Dan sedangkan yang non tol ada kelas jalan 1, kelas jalan 2, dan kelas jalan 3A. Dengan keamanan perjalanan yaitu dengan via tol potensinya rendah, non tol potensinya tinggi. Kemudian ada data tambahan yang kami peroleh. Kami mempunyai analisis biayanya, kemudian jenis barang spesifik packaging gulanya, kemudian ada spesifik peti kemasnya, kapasitas peti kemasnya per 20 feet dan 40 feet. Kemudian juga ada truk trailer dengan spesifiknya, kemudian kapasitasnya, biayanya, dan biaya sewa truk per sektornya. Kemudian kami mempunyai 3 kapal yang terpilih dalam pengiriman produk gula dari Surabaya ke Makassar, yaitu Tanto Aman, Edi Group, dan Hilir Mas dengan biaya charter dan pelabuhan. Lalu juga ada biaya bahan bakar, unit kos gulanya, dan jalan tol yang kami lewati yaitu jalan tol Mojokerto Kertosono, tol Mojokerto Surabaya, tol Surabaya dan Gempol, tol Insinyur Sukarno. Kemudian kami juga memiliki data tambahan yaitu berdasarkan tarif bongkar muatnya dari Pelindo 3 sampai ke Pelindo 4. Kemudian kami memiliki 2 pemilihan rute yang kami lalui, yaitu adalah dari Kediri melalui tol Mojokerto Kertosono,
lalu ke jalan tol Mojokerto Surabaya, lalu jalan tol ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu sampainya di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, lalu lewat kota Makassar menggunakan tol. Lalu yang keduanya ada Kediri Mojokerto, lalu ke Surabaya, lalu ke Pelabuhan Tanjung Perak, sampainya ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menggunakan non tol. Ini berdasarkan not awalnya. Di sini not asalnya yaitu kami menaruh titik di sini dengan atribut yang sudah kami dapat. Dengan identifikasi yaitu nama perusahaannya itu adalah Pabrik Gula Najigoro dengan produk gula, kapasitasnya, kendaraannya, jumlah pengirimannya, dan waktu pelayanannya. Kemudian juga kami ada not tujuannya. Tujuannya sampai ke Makassar menggunakan dia menggunakan via laut, yaitu sampai ke perusahaan PT Makassar Tena dengan waktu pelayanan dan jumlah pesanannya selama sebulan. Kemudian kami juga mempunyai pelabuhan asalnya, yaitu dengan atribut yang sudah kami dapatkan. Di sini kami sudah pernah mencari data-datanya, lalu kita mendrawing sendiri data-datanya menggunakan SHP yang kita dapat. Di sini ada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kapasitasnya, lalu dwelling time rata-rata per harinya, waktu pelayanannya, pungutan liarnya per kontainer, lalu pre-clearance-nya dan custom clearance-nya dan post clearance-nya. Di sini yang bisa kita lihat, di sini ada dua warna, yaitu warna ungu itu adalah rute alternatif 1 dan warna pink itu adalah rute alternatif 2. Di sini ada identifikasi dari pelabuhan asalnya itu adalah Tanjung Perak Surabaya. Kemudian juga dengan pelabuhan tujuannya yaitu ada di Makassar. Kita kembali untuk ke rute alternatif. Rute alternatifnya yang warna ungu. Kami mempunyai beberapa jalan rute alternatif yang dilalui dalam pengirimannya
terdapat luas provinsinya, lebar jalan, kecamatan rata-rata, panjang kendaraan, lebar kendaraannya, tingginya, kekerasannya, fungsinya, statusnya. Situ kami juga mengisi di atribut tabel. Ini jalan-jalan yang kita lalui, ada jalannya, status jalannya, fungsi jalannya, luasnya, provinsi, lebarnya, kecepatan rata-rata, panjang kendaraan, lebarnya, tinggi, MST-nya, dan kekerasannya. Kemudian begitu juga dengan rute alternatif 2. Ini ada nama jalan yang dibagi rute alternatif 2 dengan atribut yang sudah kami cantumkan. Jalan-jalan yang kita lalui sampai ke Makassar. Kemudian juga kami mendapat ada batas wilayah, batas administrasinya, dan ruas jalan utamanya. Kami juga mengisi open atribut di ruas jalan utama. Berdasarkan jalan yang kami tentukan, kami sudah membuat beberapa SHP yang kami perlukan, dan ini sudah muncul ruas jalan utamanya, yaitu ada jalan arteri, ada jalan lokal, ada jalan kolektor 1, ada jalan tol, ada jalan kemudian ada beberapa jalan yang kami lewati dengan kekerasan di jalannya, terus kelas jalannya, MST-nya, seperti itu. Kemudian ini jalan tolnya, seperti tadi jalan arterinya. Kemudian ada aset bina marga provinsi, ada aset bina marga nasional, ada Indonesia kecamatan, kabupaten, seperti ini. Kemudian ada laut Indonesia-nya, ocean Indonesia-nya, terus Indonesia provinsi. Dan untuk menerawing rute alternatifnya, kami menggunakan base map, itu dapat di sini. Kenapa kita memilih base map itu karena untuk lebih memperjelas jalan apa saja yang kami lalui dalam pengiriman bulan ini, kami memilih street karena disitu terlihat jelas dan kami tinggal mengikutkan jalan yang akan dilalui. Ini bentuk base map yang telah kami buat. Ini adalah jalur lautnya, yaitu kami juga mempunyai atribut yang kami masukkan, yaitu dari Surabaya ke Makassar dengan jarak 500.526 mil dengan waktu 40 jam, kecepatan rata-ratanya, dan kendaraannya itu peti kemas 20 km. Ini
adalah contoh pelabuhan Soekarno, yaitu adalah pelabuhan tujuan yang kami dapatkan dengan kapasitas dan pelayanan rakyatnya. Kemudian juga lihat jelas dengan menggunakan dosnya ini, jalannya lebih terlihat jelas. Nah, ini ada jalan dari rute alternatif 1, berapa juga alternatif 2. Tapi dalam Makassar ini rute alternatif 1 dan 2 itu sama sebenarnya. Cuman yang membuat beda itu adalah saat pengiriman di Kediri ke Surabayanya. Sedangkan sampai ke pelabuhan Makassar, sampai ke PT Makassar ini itu sama. Nama jalan yang kami lalui juga sama seperti jalan yang tertera di sini. Seperti yang tadi kita buka alternatifnya. Dia usahakan di sini tuh dia harus sabar itu, jadi kadang suka tidak sesuai dengan ini. Nah, ini adalah jalur laut yang kita lalui, yaitu dari Surabaya ke Makassar, ada waktunya, jaraknya. Kemudian ini sampai di akhirnya di rute tujuan itu dengan nama perusahaan PT Makassar, waktu pelayanannya Senin sampai Jumat jam 8:30 sampai jam 5 sore, Sabtu 8:30 pagi sampai jam 12 dengan jumlah pesanan 127 ton per bulannya. Kemudian di sini kita sudah cantumkan di PowerPoint data-data yang kami punya, rute alternatifnya, yang tol, dan rute alternatif yang menggunakan non-tol. Ini nama jalan-jalan yang tadi kita buka di alternatifnya, kemudian juga ada pelabuhannya. Gitu. Sekian presentasi saya mengenai pengiriman gula dari kota Kediri sampai ke kota Makassar, dari pabrik gula Jero sampai ke PT Makassar. Bila ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.